Selamat malam, perkenalkan nama saya Victor Samuel, Semarangkan dengan NIM 444500016. Kali ini saya akan membuat video dengan tema biaya logistik di Indonesia dan daya saing. Nah, di sini judulnya namanya mutu kualitas infrastruktur logistik di Indonesia berdampak pada perekonomian nasional. Nah, infrastruktur di sini memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi logistik suatu negara. Operasi logistik penting termasuk transportasi dan pergudangan, memerlukan infrastruktur bandara, pelabuhan laut, jalan raya, kereta api, dan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Nah, banyak negara yang melakukan perbaikan dan penambahan aspek logistik dalam proses pembangunan. Untuk mencapai lingkungan ekonomi yang lebih baik, cabang utama industri logistik adalah transportasi dan penyimpanan yang membutuhkan infrastruktur melalui transportasi udara, pelabuhan laut, jalan raya, kereta api, serta TIK ini. Selain faktor kualitas infrastruktur merupakan faktor penting dalam logistik yang menarik investor untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Buruknya, kualitas infrastruktur logistik menjadi salah satu penyebab tingginya logistik dan rendahnya ketersediaan, yang merupakan masalah terbesar di sektor logistik. Sistem logistik Indonesia dinilai masih sangat rendah, bahkan untuk tingkat ASEAN. Oleh karena itu, perlu pembenahan menyeluruh untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Selain itu, diperlukan juga pembenahan visi misi untuk mengatur jalannya persaingan bisnis di Indonesia. Dalam hal ini, yang pertama kali perlu dibenahi adalah masalah sumber daya manusia yang bekerja pada bidang profesi logistik. Masih perlu diberi banyak pelatihan dan program pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pekerja. Nah, saya sempat riset juga. Menurut Indeks Logistik Bank Dunia 2010, Indonesia mendapat urutan ke-75 dari 183 negara. Kondisi infrastruktur logistik di Indonesia masih belum baik. Biaya logistik mencapai 20-25% dari PDB Indonesia. Pertumbuhan bisnis logistik di Indonesia sekitar 15% per tahun. Sistem logistik yang cukup terintegrasi secara kualitatif dan kuantitatif menciptakan lingkungan kewirausahaan. Ini mempromosikan kelancaran pergerakan barang dengan cara yang hemat biaya dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Sedangkan pada tahun 2018, Indonesia memiliki LPI sebanyak 3,15. Hal itu menjadikan Indonesia berada di peringkat terbelakang dalam lingkup ASEAN, yaitu peringkat 5 dan menempati peringkat 46 dari 160 negara anggota Bank Dunia. Ini ada deskripsi indikator kerja sistem logistik nasional pada tahun 2018. Bisa dilihat kualitas infrastruktur itu mencakup mengevaluasi kualitas infrastruktur terkait perdagangan dan transportasi, bisa pelabuhan, jalan, bandara, teknologi informasi di negara tempat kerja. Nah, ini untuk Indonesia ini persen responden yang menjawab rendah atau sangat tertentu dibandingkan China dan Jerman. Indonesia sangat besar, itu 83%. Untuk di pelabuhan, untuk di bandara juga 87%, di jalan yaitu di jalan darat 63%, di rel 80%, fasilitas pergudangan atau permuatan ulang transloading itu 40%, dan telekomunikasi dan IT 27%. Bisa dilihat bahwa Indonesia sangat tinggi sekali untuk responden menjawab kalau infrastruktur di Indonesia sangat rendah. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwa tingginya biaya logistik juga menjadi salah satu faktor rendahnya mutu kualitas infrastruktur logistik Indonesia. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KAI menilai biaya logistik Indonesia yang mencapai 24% dari total PDB atau 1,820 triliun rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan China dan Jerman, biaya logistik Indonesia juga sangat tinggi seperti yang tertera pada data berikut. Ya, ini ya datanya. Next. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada 6 negara ASEAN termasuk Indonesia. Bisa dilihat bahwa Indonesia ya di jalan dan di kereta itu sangat buruk, untuk di seaport dan airport sangat ya, setengah mendingan. Jadi dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain, Indonesia masih tergolong buruk. Nah, dari hasil studi yang telah dilakukan mengenai penilaian kualitas infrastruktur logistik yang terdapat pada data tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa masih banyak hambatan dan
bertentangan dalam hal politik infrastruktur logistik Indonesia. Selain biaya sangat mahal, kualitas layanan logistik Indonesia juga buruk. Nah, misalnya keterlambatan barang impor 5,5 hari dan ongkos angkutnya juga mahal. Kondisi ini diperparah oleh infrastruktur logistik tradisional seperti jalan, pelabuhan, dan kondisi antar moda. Dalam hal ini, tidak ada koneksi antar satu tempat dan tempat lain. Dari pengangkutan peti kemas di daerah jauh lebih mahal daripada pengirim peti kemas ke luar negeri. Jadi, domestik itu lebih mahal dibandingkan ke internasional. Selanjutnya, selain biaya bongkar muat yang tinggi di pelabuhan, jalan menuju dari pelabuhan, contoh dari Tanjung Priuk di Jakarta Utara, selalu macet dan tidak pernah nggak macet. Jadi di Jakarta Utara itu di Tanjung Priok itu yang menyebabkan infrastruktur Indonesia itu sangat lambat. Nah, sangat sulit bagi perusahaan angkutan truk untuk mengoptimalkan perputaran kendaraannya karena masalah logistik lainnya. Di Indonesia diantaranya mencakup hal yang cukup luas. Ini merupakan aspek yang menjadikan biaya logistik Indonesia menjadi sangat tinggi. Salah satunya adalah dalam hal delivery. Jadi jasa kirim Indonesia memiliki waktu pengiriman yang cukup lama dibandingkan negara lain. Hal ini disebabkan karena infrastruktur pendukung logistik masih rendah. Nah, misalnya saja jalan banyak yang rusak sehingga menghambat proses logistik barang. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Nah, karena kedua hal ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, infrastruktur yang memadai membantu pemerintah dan masyarakat untuk memaksimalkan daya saing potensi wisata. Jadi, daya saing yang terjadi antara Indonesia dan negara-negara lain itu bisa dibilang Indonesia masih bawah dibandingkan negara-negara lain. Jadi sekian dan terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Selamat malam.